Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, banyak pertanyaan tentang khilafiyah. Di sosial media itu sangat ramai tentang khilafiyah. Bahkan banyak ustadz yang menjadi viral karena masuk ke dalam pertarungan khilafiyah itu. Ada apa dalam khilafiyah? Mengapa terjadi khilafiyah? Apakah ini memang tabiat agama ini, agama Islam yang diturunkan melahirkan khilafiyah? Brothers and sisters, saya akan ceritakan, atau Abi akan ceritakan tentang sejarah ilmu. Pertama-tama yang ada hanya Allah, wal awwal wal akhir. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemaha-agungannya, kemaha-besarannya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan langit bukan karena Allah butuh langit. Allah ciptakan bumi bukan karena Allah butuh bumi, tetapi li'idhari qudratihi. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Beda dengan kita. Kita ciptakan HP, kita butuh HP. Kita ciptakan pesawat, kita butuh pesawat. Itu makhluk. Tapi Allah tidak. Allah ciptakan manusia untuk mengelola alam semesta ini. Manusia butuh panduan. Allah turunkan risalah. Risalah yang diturunkan adalah Islam. Inilah makna ayat Inna dina indallahil Islam. Untuk memahami risalah ini, Allah utus nabi-nabi. Allah pilih dari kalangan manusia jadi Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah mentor, mereka adalah pembimbing untuk supaya kita bisa ikut risalah yang Allah turunkan. Dari sini kita sudah melihat dua sumber, wahyu dan hadis. Ini yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan panduan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah berbicara dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW menjelaskan Quran. Maka dari kedua sumber ini hadir para ulama untuk menggali hukum. Karena kecerdasan para ulama bertingkat-tingkat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim ada alim lagi. Maka lahirlah perbedaan pendapat. Satu teks ayat boleh jadi melahirkan kesimpulan hukum fikih yang berbeda. Contoh, tentang menyentuh wanita, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Kamu menyentuh wanita. Perhatikan kata lamasa, menyentuh. Imam Syafi'i, perhatikan kata lamasa, artinya menyentuh. Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa menyentuh wanita batal wudhu. Bersyahwat atau tidak, batal wudhu. Imam Malik mengambil kesimpulan hukum jika bersyahwat saja. Kalau menyentuh tidak bersyahwat, tidak batal wudhu. Imam Hanafi mengambil kesimpulan hukum fikih bahwa maksud kata lamasa adalah melakukan hubungan suami istri. Ini bahasa halus Al-Quran, bahwa menyentuh maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Mengapa? Karena Nabi pernah mengecup istrinya langsung sholat subuh. Maka Imam Abu Hanifah memahami bahwa maksudnya ayat ini melakukan hubungan suami istri. Perhatikan, ayat yang sama, teks yang sama, lafal yang sama, melahirkan kesimpulan hukum fikih yang berbeda. Perbedaan ini disebut namanya khilafiyah. Mengapa? Karena yang berbeda pendapat para ulama. Kalau para ulama yang berbeda pendapat, masing-masing punya dalil. Karena masing-masing punya dalil, maka di sini khilafiyah. Para ulama tidak mungkin berbeda pendapat dalam masalah pokok, dalam masalah prinsip. Misalnya, jumlah rakaat sholat semua ulama sepakat. Subuh 2 rakaat sama.
Zuhur 4 rakaat semuanya sama, Asar 4 rakaat semuanya sama. Silahkan Anda pindah dari negara ke negara, maka Anda akan merasakan jumlah rakaat sholat yang sama. Kenapa? Itu pokok, tidak ada perbedaan pendapat. Dari sini kemudian para ulama membagi ilmu dengan 2 bagian. Yang satu usul, tidak ada perbedaan pendapat di situ dan semua ulama sepakat. Yang satunya furu', di situ terjadi perbedaan pendapat. Karena wilayah perbedaan pendapat ini di sekitar furu' seperti sebuah pohon. Ini batang pokok satu dan ini cabang. Nah, cabang ini jika dipatahkan pohon tidak mati. Jika dibiarkan pohon tidak mati. Sama. Yang namanya furu' itu tidak membahayakan usul. Yang namanya cabang tidak membahayakan batang. Anda baca qunut dalam sholat subuh sah. Tidak baca sah. Yang tidak sah jika Anda tidak sholat subuh. Sama. Dalam hal-hal perbedaan khilafiyah, semua ulama meletakkan sebuah kaidah, la inkaru fil mukhtalaf fihi. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah khilafiyah. Dari sini kemudian ketika Imam Syafi'i datang ke markasnya mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i mazhabnya baca qunut, Abu Hanifah tidak baca qunut. Imam Syafi'i diminta jadi imam oleh murid-muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah wafat, Imam Syafi'i jadi imam. Begitu jadi imam, Imam Syafi'i tidak baca qunut. Murid-murid Abu Hanifah sudah siap-siap ingin ikut Imam Syafi'i baca qunut. Kok ternyata Imam Syafi'i tidak baca qunut. Selesai sholat ditegur, wahai imam, madhabmu baca qunut, kenapa kau tidak baca qunut? Imam Syafi'i menjawab, ana ahtarimu sahibah hadzal qabr. Aku menghormati pendapat yang di kuburan ini, maksudnya Abu Hanifah. Berarti dalam masalah furu'iyah tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menyerang. Karena apa? Anda benar, aku juga benar. Maksudnya bagaimana? Aku punya dalil, Anda punya dalil, kita sama-sama. Atau kedua, aku punya dalil, Anda tidak punya, Anda ikut aku. Atau yang ketiga, Anda punya dalil, aku tidak punya, aku ikut Anda. Atau yang keempat, aku tidak punya dalil, Anda tidak punya dalil, kita sama-sama cari dalil. Begitu seharusnya. Ini tidak saling menyerang. Seharusnya tidak perlu kita menyerang dalam masalah-masalah khilafiyah. Sungguh perpecahan dalam umat ini adalah karena mereka sibuk saling menyerang dan saling merasa paling benar dalam masalah khilafiyah. Brothers and sisters, mengapa ada madhab? Untuk bersatu. Madhab ini untuk bersatu. Indonesia misalnya, madhab Syafi'i. Kita bersama-sama, bersatu, nggak usah tengkar. Tidak salah apa yang diajarkan Imam Syafi'i. Itu sudah benar. Madhab Abu Hanifah di Pakistan, bersatu mereka, tidak bertengkar, dan seterusnya. Jadi seharusnya kita bermadhab untuk bersatu. Dan tidak perlu kita membesar-besarkan hal-hal yang sudah dibahas oleh para ulama dan sudah selesai. Siapa sih kita? Siapa kita dibanding dengan Imam Syafi'i? Siapa? Ini Imam Bukhari, seorang ahli hadis, bermadhab Syafi'i. Kalau dia mau mendirikan madhab sendiri, bisa. Dia sudah hafal Rasul ribu hadis, dia bikin madhab sendiri, dia bisa. Dia berkata, aku langsung ke hadis kok, nggak perlu madhab. Tapi kenapa Imam Bukhari kok masih bermadhab Syafi'i? Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, dia juga bermadhab Syafi'i. Padahal dia ahli hadis, dia imam fil hadis. Bahkan dialah yang berhasil meletakkan satu buku khusus dalil-dalil hadis Imam Syafi'i, namanya kitab Bulughul Maram. Kalau dia mau, dia bikin mazhab sendiri. Tidak. Kenapa kita kok ribut? Kenapa? Benar, ini capek, lelah. Terus terang, saya capek menghadapi ini. Padahal simpel saja. Kalau saya sih, setiap ditanya oleh siapapun datang ke saya, jamaah misalnya, Pak Ustadz, apakah maulid Nabi ini hukumnya apa? Saya bilang itu khilafiyah. Sudah, jangan tengkar. Yang mengadakan silahkan, yang nggak mengadakan silahkan. Sudah, jangan tengkar.
Yang ini Pak Ustaz, tahlilan, itu khilafiyah juga. Sudah berbeda pendapat antara ulama. Sudah simpel aja. Karena masing-masing merasa punya dalil. Biarkan mereka mempertanggungjawabkan dalilnya nanti di hari kiamat masing-masing. Itu namanya khilafiyah. Kunut misalnya, nggak usah tengkar. Ketika saya bermakmum kepada orang yang baca kunut, saya nggak baca kunut. Ketika saya bermakmum kepada orang yang baca kunut, saya baca kunut. Begitulah kita seharusnya menyikapi khilafiyah. Insya Allah, kalau kita paham seperti ini, setelah ini tidak ada lagi pertengkaran masalah khilafiyah. Sudah, kita hidup simpel saja. Ada orang berbeda pendapat, oh ini khilafiyah, sudah tinggalkan. Ayo kita bersatu. Ingat brothers and sisters, kita masih banyak persoalan. Palestina, Uighur, Rohingya belum selesai. Ayo kita pikirkan ini masalah besar. Yang khilafiyah udah selesai dibahas. Yang mau silahkan kerjakan, yang tidak mau nggak apa-apa. Tidak ada yang salah. Anda salah ketika Anda meninggalkan usul. Yang furu, pilih mana yang Anda suka. Seperti apa? Seperti selera makanan. Dalam restoran halal Anda masuk, ada banyak menu, semuanya halal. Teman Anda makan daging sapi, silakan. Makan soto, silakan. Makan nasi goreng, silakan. Menu, nggak ada yang salah. Anda duduk satu meja dengan teman-teman Anda, di atas meja yang sama dengan selera berbeda-beda Anda makan, tidak bermusuhan. Kapan terjadi masalah? Ketika salah seorang dari mereka yang makan soto menyerang yang makan nasi goreng. Yang makan nasi goreng bid'ah, baru marah. Loh, kita kan sama-sama halal bro, kenapa kamu kok menyerang aku? Anda menyerang aku kalau aku makan yang haram. Sama, kita ini sama-sama ahlus sunnah, hanya beda khilafiyah. Kenapa saling menyerang bro? Kenapa? Apa salahku? Aku berguru atau tidak? Apa salahku? Tidak ada yang salah. Kenapa saling menyerang? Ayo bersatu. Dengan bersatu kita berkah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.